Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah. Praktek baca kitab. Kita masih tahap pertama ya. Ingat, masih tahap awal. Itu masih ana membaca dan terjemah, antum cuman ditanya kenapa dibaca seperti itu. Kemarin sudah lewat beberapa kaidah yang kita telah sebutkan. Mudah-mudahan sudah bisa dipraktikkan sebagiannya di kedua ini. Baik, kita baca lanjutannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ma hiyal qaidatu fit tauhidi wa ma hiyal qaidatu fit tauhidi. Nah, al qaidatu wa ma hiyal qaidatu khobar. Dari mana antum tahu? Nah, ini adalah hiya adalah domir. Kan kaidahnya kemarin kalau ada domir maka setelahnya adalah apa? Khobar. Wa ma hiyal qaidatu fit tauhidi. Mudah ya? Kenapa ini? Karena ada fi, majrur karena ada fi. Wa ma hiyal qaidatu fi syirki. Tentunya ini mudah sekali bagi Konawe. Al qaidatu Konawe. Kena ada apa? Ada apa? Domir, betul. Kalau fi syirki, syirki? ya. Kan ada? Mana huruf jar? Fi, ahsan. Li anna katsiron. Katsiron? Isim anna. Anna itu saya ingatkan kembali tugasnya menasab isim, merofa khobar. Ingat baik-baik. Li anna katsiron minan nasi. An-nasi indak syaril? Karena huruf jar min. Yatakhabbatuna. Pilih apa ini? Yatakhabbatuna fi'il mudhari. Marfu, mansub, majzum. Saya sudah kasih kaidah kemarin tapi tidak ditulis. Saya tidak tulis karena mudah. Sama dengan kaidah huruf jar itu tidak perlu tulis karena mudah. Sama juga dengan ini, fi'il mudhari. Marfu. Kenapa antum tahu marfu? Kosong dari penasab dan penjazam. Ahsan. Berikutnya apa alamat rofa'nya? Bertanggungjawabkan pernyataanmu, saudara. Kan marfu, namanya marfu itu ada tandanya, ya kan? Kalau dia kenapa di marfu? Jawabannya karena kosong dari penasab dan penjazam. Pertanyaan sekarang, apa tanda rofa'nya? Yatakhabbatuna. Dari takhabbato yatakhabbatu. Yatakhabbatuna. Sampingnya? Wow. Jadi ada ya. Ingat nih. Tubutun nun. Wow, itu tidak ada. Itu bil mudhari, hanya 3 alamatnya. Ya kan? 3. Pertama dhamma. Ya kan? Yang kedua nun. Bisa hilang, bisa tetap. Yang ketiga bisa hilang huruf terakhir. Paham kan? Jadi af'alul khamsah ini. Yatakhabbatun adalah af'alul khamsah. Kalau antum dapat af'alul khamsah maka alamat rofanya dengan tubutun nun. Tetapnya nun. Santum. Fi hadaini. Fi hadaini. Hadaini. Pas nih, saya tidak sengaja ini. Pas. Iya. Oh, belum dulu. Bilang hadaini. Majrur kan ada fi, ahsan. Al amroini. Ini dia. Al amroini. Enggak.
Fi hadainil amroini. Iya, hadaini majrur kan ada fi. Al-amroini yang saya tanya. Betul majrur juga, tapi sebagai apa? Enggak. Enggak. Sampingnya. Dari mana antum tahu? Jangan sampai sembarang jawab badal. Tebak-tebak hadiah kan? Makanya perlu ditanya, dari mana antum tahu? Mana isim isyarahnya? Hadain. Hadain itu kan isim isyarah itu kan hada, hadihi, hadaini, hatain, hatan, hadan, haula. Itu harus ingat itu. Ada semua di buku dasar. Hadain isim isyarah. Kan sudah dibilang kembali, ada isim isyarah setelahnya beral, maka yang beral itu apa? Badal. Fi hadainil amroini yataqabbatuna. Marfu mansub majrur atau majzum? Mu'rab. Iya cocok. Namanya fil mudhari itu mu'rab. Masya Allah. Betul, betul. Semuanya tahu itu fil mudhari mu'rab. Tapi marfu, jawab pertanyaan ini. Marfu atau mansub atau majzum? Kenapa bisa marfu? Kalau antum bilang marfu. Ini jadi caranya nanti itu kita akan berhenti. Kalau antum ditanya langsung jawab. Kalau masih pikir lama, jangan. Dan jangan pulang kampung. Itu pasti dilupa. Itu ciri-cirinya. Saya dikasih dulu, kapan saya tinggalkan yang begitu. Kalau antum ditanya, antum langsung bisa jawab. Tanpa pikir-pikir lagi. Paham kan? Nah, kalau masih banyak pikir, jangan dulu. Tapi ini kan masih awal ini. Wajar. Yataqabbatun. Betul bil mudhari. Marfu mansub majrur. Atau majzum. Marfu. Kenapa marfu? Karena subutun nun. Tidak nyambung yang ditanya sama jawabannya. Belakangnya. Aldi antum. Antum tadi siapa namanya? Saya belum hafal semua nama antum ini. Antum siapa? Rizki. Aldi. Yataqabbatun. Kalau temannya ditanya, antum juga pikirkan apa ini supaya nanti temannya menjawab, oh iya begitu. Jadi jangan, oh belum giliranku, santai. Jangan. Padahal ini kan sudah lewat ini. Yataqabbatun apa? Penghilang itu ada nunnya. Gimana caranya? Yataqabbatun. Fajar. Apa? Marfu mansub majzum. Marfu kenapa? Di depannya tidak ada alat penasab an, lan, idan, kai. Kan alat penasab 4. Ya kan? Tidak ada alat penjazm, tidak ada lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, la nahi, tidak ada in, man, ma, sampai seterusnya. Anda paham nggak ini? Tidak ada alat penjazm, ya kan? Tidak ada alat penasab, berarti dia marfu. Sekarang tanda rofanya subutun nun, ada nunnya. Yataqabbatuna, kan dia af'alul khamsah. Fi makna tauhidi, fi makna sampingnya majrur. Apa tanda jarnya? Ahsanta, masya Allah tahu ya. Kasro muqaddaro. Kasro yang disembunyikan karena dia isim apa?
Isim maksur. Isim diakhiri oleh alif. Ahsanta. Fi makna tauhidi. Sampingnya. Faldi. Mudhofun ilai. Dari mana antum tahu? Ini apa? Nakiro yang ma'rifah. Nakiro ma'rifah. Makna nakiro atau tauhidi ma'rifah. Betul. Ma huwa. Kalau huwa mabni. Wa yatakhabbatuna. Lihat ini berulang berapa kali ini. Yatakhabbatuna. Fil mudhari, betul? Marfu, mansub, majzum. Marfu, kenapa? Apa alamat rupanya? San. Bayangkan, 3 kali berulang. Pasti lengket antum. Paham kan? Iya, orang yang ketiga yang beruntung. Iya. Wa yatakhabbatuna. Fi makna syirki. Fi makna syirki. Makna. Ya, Majrur. Fi. Tanda jernya. Kasro muqaddaro. Kan dia isi maksur. Ahsanta. Asyirki. Mudhof nilai. Kenapa bisa? Nah, sebelumnya nakiro, dia ma'rifah. Santa. Jadi walaupun beda kata itu koedah. Walaupun beda apa katanya? Tadi at-tauhidi. Sekarang apa? Asyirki. Dipahami ini? Itu koedah-koedah begitu tadi tidak ada di baik koedah nahwu. Ya kan? Nahwu kan cuma bilang ada mudhof, ada mudhofun ilai. Susunannya itu berdasarkan dibaca kitab lagi. Jadi hanya baca kitab baru bisa begitu. Paham kan? Karena itu koedah apa namanya itu? Langsung singkat begitu untuk cepat baca kitab. Koedah apa namanya? Ya, saya juga tidak tahu namanya. Baik. Di makna syirki itu saya buat sendiri saja supaya cepat. Jadi saya latih orang baca kitab begitu caranya. Saya buat sendiri saja. Oh susunan begini berarti. Dah. Maksudnya begitu. Selama saya latih baca kitab kasih begitu saja. Saya juga tidak tahu koedah apa namanya. Iya, koedah cepat baca. Baik. Fi makna syirki. Kullun yufassiruhuma. Kullun yufassiru. Humanya gambar. Karena huma domir. Mabni. Tapi yang anak tanyakan adalah yufassiru. Fil mudhari. Dari mana antum tahu? Iya, kenapa bisa antum pastikan di fil mudhari? Hasan, kan ada huruf mudhari'nya, kan begitu. Huruf mudhari'nya di awal ya. Yufassiru, ini kan dari kata fassaro yufassiru. Fil mudhari'nya kan yufassiru. Terus marfu, mansub, majzum. Marfu. Kenapa marfu? Hasan, apa alamat rofanya ini? Dhamma yufassiru huma ala hasabi hawahu. Ala hasabi. Hasabi sampingnya lihat penyakitnya di halaman sebelah baru ke sebelah. Ala hasabi. Jer majrur. Oh, langsung dua ya. Jer itu ala, majrur hasabi. Maksudnya hasabi kenapa? Mana? Ala, betul. Ala adalah huruf jer, betul. Sekarang saya terjemahkan. Wama dan apa hiyal qaedah, apa dia qaedah fit tauhid, dalam tauhid. Kan ini kan qaidul arba ini belum sebutkan seperti yang kemarin lewat untuk mengenal apa itu tauhid, apa itu syirik. Sekarang apa itu qaedah dalam tauhid? Wa ma hiya, dan apa itu al qaedah fi syirki, dalam kesyirikan. Li anna, karena sesungguhnya, li karena, anna sesungguhnya, kathiron kebanyakan, karena kebanyakan, minan nasi dari manusia,
apalagi di masa kita sekarang ini, orang-orang jauh dari agama, ya, lebih fokus belajar ilmu dunia, bagaimana supaya bisa bekerja. Seakan-akan orang belajar ilmu agama itu tidak bisa bekerja. Ya kan? Iya. Apa itu? Kasiron, kebanyakan. Minan nas, dari manusia. Yatakobbatun. Mereka salah. Bisa diterjemahkan yatakobbatun itu ragu atau tidak jelas. Ya, tidak paham. Fi hadainil amroini, pada dua perkara ini. Ya, pada dua perkara ini. Wa yatakhabbatun fi makna tauhid. Mereka yatakhabbat dalam makna tauhid. Ma huwa, apa dia? Ya, apa dia? Jadi mereka bahkan apa itu tauhid? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu maknanya. Wa yatakhabbatuna fi makna syirki. Mereka juga takhabbut. Samar, tidak jelas, ragu bahkan dalam makna syirik. Ya kan? Kalau antum lihat sekarang ini, tauhid itu ada sebagian orang mengatakan kita meyakini Allah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mematikan kita. Itu menurut mereka tauhid. Ini tauhid yang seperti itu diyakini juga oleh orang musyrikin. Itu masalahnya. Orang musyrikin kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan bilang apa? Allah. Dan mereka yatakhabbatun fi makna syirki. Mereka juga yatakhabbatun dalam makna syirki. Sebagian orang sekarang ini, kalau kita tanya apa itu syirik? Kamu sembah berhala. Itu makna apa? Syirik menurut mereka. Artinya, kalau ada orang berdoa di kuburan, itu tetap tauhid namanya. Itu bukan syirik. Karena saya tidak sembah berhala. Saya cuma menjadikan orang di kuburan ini sebagai apa? Wasilah, perantara. Saya minta kepada dia supaya dia minta kepada Allah. Ya kan? Kan sama saja. Menyembah, meminta ke kuburan itu juga menyembah berhala. Karena Nabi yang menamakan kuburan itu sebagai berhala. Kan sama saja. Berhala itu tidak harus patung yang dibangun. Ya kan? Semua yang disembah selain Allah namanya juga apa? Berhala. Tapi kenapa bisa samar seperti itu? Mereka tidak paham apa itu syirik. Itu masalahnya. Makanya kita harus pelajari apa itu tauhid, apa itu syirik, apa artinya. Makanya kalau bilang kullun, semuanya, yufassiru, menafsirkan huma, keduanya, ala hasabi hawahu, sesuai dengan hawa nafsunya. Sekarang orang banyak bicara, kalau dibantah itu syirik. Oh, ini bukan syirik, karena syirik itu begini artinya. Ya, dia tafsirkan sesuai dengan apa? Hawa nafsunya. Nah, ini masalah. Makanya belum bilang selanjutnya, walakinnal wajiba, al wajiba, sampingnya Wajiban. kenali dulu lakinna ini temannya siapa? Lakin. Iya, lakinna. Temannya siapa? Temannya Kana atau Inna atau temannya Wahyudin? Temannya bukan Inna. Bukan temannya Inna. Iya sama. Iya. Itu kan semuanya teman itu. Ini lakinna, temannya siapa? Inna. Setelah itu antum pikirkan apa amalannya Inna. Karena temannya juga sama. Menasab isim, merofa khobar. Jadi ini al-wajibah apa? Tidak ada inna di situ. Isimnya lakinna. Dipahami ini? Alhamdulillah. Annana, asalnya anna tambah na.
domir dah. Annana narji'u. Narji'u, indak Mas. Yarji'u. Ya. Fi'il apa? Hukumnya? Hukumnya dia di sini. Marfu, mansub, majzum. Kenapa bisa marfu? Iya, betul juga. Bagaimana kalau saya baca narji'ah? Itu masalahnya. Kenapa marfu? Dari penyakit bapak dan jazam. Penyakit ropa dan jazm. Oh iya, karena ropa tidak ada penyakit. Kalau fi'il itu dua penyakitnya. Karena kosong dari penasab dan penjazm. Makanya dia marfu. Maka dia marfu. Apa alamat rupanya? Hasan, betul. Narji'u fi taqidina. Fi taqidina. Dari kata ko ada yuko idu taqid. Ini masdar. Fi taqidina. Nah, taqidi. Kenapa itu? Hah? Dijar karena ada fi. Ahsanta. Na itu domir mabni. Itu na itu domir mabni. Ilal kitabi. Karena ada mana? Ila. Ahsanta. Baca kitab Masya Allah banyak huruf jar. Was sunnati. Iya yang balik. Karena atau betul. Was sunnati. Dipahami nih? Karena atau kemana atopnya? Ahsanta, betul. Liyakuna. Yakun. Pecahannya kana. Paham? Ingat kembali, saya ingatkan. Amalannya kana. Merofa isim, menasab khobar. Kebalikannya dari inna. Liyakuna. Kalau liyakuna, kenapa dibaca na? Belum datang sama kita. Paham ya? Ya, belum kita pelajari di buku dasar. Nanti ditupah buku kedua baru ada. Liyakuna. Adapun kalau ditanya kenapa? Karena itu mansub. Karena kemasukan an yang dihilangkan. Ini yang belum kita pelajari. Jadi an alat penasab fi'il mudhari itu bisa hilang juga. Di mana? Setelah li. Jadi kalau antum dapat fi'il mudhari dinasab terus kemasukan li, itu bukan li yang menasab, tapi an. Asalnya ini li an yakuna. Dipahami ini? Biasa an dihilangkan. Paham ini? Jelas ini? Liyakuna. Hada. Hah? Diropa. Apanya? Karena dia Isimnya yakun. Dia bilang kana, kan ada kana di situ. Kana sekarang sudah jadi apa? Yakun. Isimnya yakunu. Yakunu ini pecahannya siapa? Kana. Isimnya yakuna tadi. Hada. Tapi kenapa tadi doma? Mabni. Karena hada isim isyarah. Hada takidu. Sampingnya badal. Dari mana antum tahu? Ada hada isim isyarah. Setelahnya Ahsanta. Liyakuna hada takidu. Takidan. Indah kompomo. Ampun dulu. Baik. Iya, baik. Indah alif. Ali antum ya? Ali. Khobarnya siapa? Yakuna. Tadi kan hada isimnya. Sementara takidu apanya tadi? Badal. Berarti kan karena itu kan cari isim, cari khobar. Paham ini? Tidak harus khobar itu terletak langsung setelah isimnya. Dipahami ini? Lihat. Takidan. Khobar yakuna. Sohihan. Sampingnya. Enggak. Sohihan. Haji Mukhlis. Oh, belum ada buku dah. Baik, alhamdulillah. Mantap. Ilyas.
Langsung belakang ke depan. Nah. Hah. Sohihan. Hah? Coba kok. Indah. Nah, Naat. nah sifat Kenapa bisa? nakiro ketemu nakiro. Nakiro. Takidan nakiro. Sohihan nakiro. Berarti dia naat. Jangan takut. Naat. Saliman. Hah. Kenapa lagi dia? Kok ikut-ikutan? Sohihan naat. Saliman. Tadi naat juga Ustaz. Naat juga. Jadi sudah berapa naatnya nih? 2. Kan naat boleh ta'addud. Naat boleh berbilang. Jangan bilang. Naat boleh berbilang. Yang penting sama semua nakiro walaupun 100 kata. Sohihan saliman. Ma'khudan. Naat juga. Min kitabillahi. Kitabi. Karena ada min Allahi asanta wa sunnati. Kira-kira mana? Asanta. Saya ingatkan atof itu kalau ada jumlah mudhof nilai biasanya itu atof ke mudhofnya. Tapi bisa juga nanti atof ke mudhof nilai, tapi jarang seperti itu. Kebanyakannya itu kalau atof itu ke mudhof. Sama dengan naat. Kalau ada naat ya, sebelumnya ada mudhof nilai. Biasanya naat kepada mudhof, bukan kepada mudhofun ilai. Jelas kan? Tapi nanti juga akan datang dia naat untuk mudhofun ilai. Kalau cocok maknanya. Wa sunnati atau kepada kitabi. Rasulihi. Masih antum? Ini yang mau Anda tegaskan. Ini yang berikutnya. Kan yang kemarin kan antum bilang, yang ma'rifah itu kan selalu tertanam al. Paham gak ini? Rasuli apa? Mudhofun ilaih. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Kenapa? Anda. Karena disandarkan kepada domir. Kan begini. Jadi yang ada bagi pemula, ma'rifah itu al. Itu yang paling mudah. Tapi kan kalau disandarkan kepada salah satu yang ma'rifah, hukumnya juga apa? Ma'rifah. Jadi kenapa ini rasulihi ma'rifah? Kan disandarkan pada domir. Antum bisa pahami ini? Nah, ini tahap kedua. Jadinya. Jadi ingat ma'rifah itu tidak harus yang beral. Bahkan disandarkan kepada kata yang beral juga hukumnya apa? Ma'rifah. Jelas seperti ini disandarkan pada domir. La siyama fi hadainil amroinil adimaini. Kalau la siya dibaca la siya kan isim la nafi lil jins. Isim la nafi lil jins. Ini baru juga datang. La nafi lil jins beramal amalan siapa? Inna. Dengan syarat isimnya nakirah. Dengan syarat isimnya apa? Nakiro. La siyama fi hadainil amroinil adimaini. Indah. Kenapa? Hadaini. Dijer dengan sant amroini. Enggak. Tidak santa. Tadi kan ahsanta. Kalau yang ini tidak. Khobar atau badal. Kasih pasti. Khobar. Iya. Khobar. Tulis faedah. Ini amroin. Kalau khobar kok pakai ya? Kan ini isim mutsanna. Khobar itu marfu, saudara. Nah isim mutsanna marfunya tandanya apa? Alif. Jadi tidak mungkin khobar, karena khobar hukumnya apa? Marfu. Jadi begitu cara-cara berpikirnya.
Tidak mungkin khobar. Karena amro ini tidak marfu. Kalau seandainya dia marfu, pakai alif. Amroni. Kan isim mutana. Bertanya atau bilang? Hah? Apa? Antum bilang? Iya. Badal. Dari mana antum tahu? Dari isim isyar. Ahsanta. Adain isim isyaro. Majrur. Amro ini juga majrur. Tandanya ya. Adi al-adimaini. Bilang. Nah, dari mana antum tahu? Ma'rifah. Al-amroinil adimaini. At-tauhidu. Kena bisa tahu? Setelah titik 2. Khobar. At-tauhidu. Wasirku. Atau ket? At-tauhidu. Ahsan. Saya terjemah lagi. Walakinna akan dan lakinna akan tetapi al-wajib yang wajib annana kan tadi belum bilang. Sekarang orang tafsirkan tauhid, tafsirkan syirik sesuai hawa nafsunya. Iya kan? Makanya boleh bilang, lakin akan tetapi yang wajib annana bahwasanya kita narji'u kembali di dalam taklidina koedah kita, dalam koedah kita ilal kitab, kembali kepada kitab Al-Quran was sunnah dan sunnah Rasul. Tidak boleh orang tafsirkan sesuai hawa nafsu. Harus kembali ke mana? Ke kitab dan sunnah. Supaya apa? Agar supaya yakuna hadat takid, yakuna berada hadat takid koedah ini, agar supaya koedah ini berada di atas takid dan koedah sohihan yang sohi, yang benar, saliman selamat. Saliman artinya apa? Selamat, ma'hudan diambil min dari kitabillah, dari kitab Allah, wa sunnati rasulihi, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau selamat, apa itu tauhid? Apa itu syirik? Kembali ke Quran dan sunnah. Apa yang disebutkan dengan tauhid dan syirik? La siyama, lebih-lebih lagi fi hadainil amroinil adimain, lebih-lebih lagi pada dua perkara yang agung ini, at-tauhid, yaitu tauhid, wasyirik dan syirik. Wasyaihu rahimahullah. Sekarang syaihu, kaidah pertama. Kaidah yang hari ini belum dikasih kemarin. Isim di awal paragraf, di awal kalimat itu mubtada. Saya ulangi, isim di awal kalimat, di awal paragraf itu adalah mubtada. Jadi kapan antum dapat isim di awal, pasti siapa dia? Mubtada. Paham ini? Wasyaihu itu isim di awal kalimat. Berarti apa irobnya itu? Mubtada. Itu isim ya, bukan fiil. Kalau fiil lain lagi. Rahimahullahu. Nah sekarang irobnya rohima. Rohima itu fiil. Fiil maklum. Rohima. Hu. Kalau ada domir hu bersambung dengan fiil, maka pastikan dia maf'ulun bih. Kalau ada domir hu, ada beberapa domir kalau bersambung dengan fiil pasti maf'ulun bih. Paham kan? Ya, ada beberapa domir. Disebutkan dia ada 12 domir. Kalau bersambung dengan fiil, maka dia adalah maf'ulun bih. Di antaranya hu, ha, huma, hum, hunna, ka, ki, kuma, kun, kum, kunna, na, ni. Kalau bersambung dengan fiil pasti irobnya mudhofun maf'ulun bih. Lihat ini. Rahimahu. Apa irobnya hu? Pasti kan maf'ulun bih. Kalau bersambung dengan isim pastikan mudhofun ilaih. Itu domir-domir itu. Saya tulis ya supaya nanti antum dapat terus bersambung dengan itu langsung bilang. Ya.
Ada beberapa domir ya. Ada hu, ha, huma, hum. Ya, ini sama hun untuk perempuannya. Ya, kemudian ada ka, ki sama kuma. Kuma sama kum sama kun. Ya, sama na dan ni. Ini ayatnya. Ya, na ini dengan syarat akhir fiil harus di fathah. Dan syarat akhir fiil harus di fathah. Karena kalau disukun, na-nya menjadi fa'il. Karena ini berserikat. Ini yang hati-hati nanti. Dia berserikat antara domir maf'ulun bi dan domir apa? Fa'il. Ciri-cirinya, lihat saja akhir fiil. Kalau akhir dari fiil itu sebelum na sukun, berarti dia fa'il. Kalau akhir fiil dia di fathah, maka dia adalah apa? Maf'ulun bi. Domir-domir ini, kalau antum lihat bersambung dengan fiil, pastikan dia maf'ulun bi. Nah, misalnya dia bersambung dengan kata doroba. Dibilang dorobahu. Apa irobnya hu? Langsung maf'ulun bi. Dorobaha. Dorobahuma. Dorobahum. Dorobahunna. Dorobaka. Dorobaki. Dorobakuma. Dorobakum. Dorobakunna. Dorobana. Dorobana. Paham gak ini? Dorobani. Paham nih? Dan kalau bersambung dengan isim mudhofun ilaih. Ingat baik-baik itu. Langsung antum i'rab mudhofun ilaih. Tapi kan dia hukumnya mabni. Paham? Misalnya dapat kata kitab. Kitabu. Bilang kitabuhu. Apa i'rabnya hu? Langsung bilang mudhofun ilaih. Kalau bersama dengan huruf jar kan gampang. Berarti dia majrur karena ada huruf jar. Kalau itu tidak diragukan. Nah, misalnya antum dapat minhu, minha, minka, minki, minkuma. Oh, majrur karena ada siapa? Min. Paham kan? Ah, coba perhatikan kalau dia bersama dengan isim atau fiil. Jelas ini? Langsung jangan ragu. Ini langsung satu kali begitu. Sekarang coba rahimahullahu. Rahimah fiil. Hu. Apa iromnya? Hu. Maf'ulun bi. Ingat baik-baik itu. Allahu. Sebagai apa? Fa'il. Makanya dibaca dhamma. Rahimahullahu. Kan dia sebagai apa? Fa'il. Ingat itu. Alhamdulillah. Terus. Wasyaihu. Rahimahullahu. Lam yadkur. Lam yadkur. Sampai mana tadi? Ah, antum. Iya, yadkur. Isim atau fiil dia? Fiil mudhari. Terus mansub, majrur, marfu, majzum. Kenapa majzum? Kan dimasuki huruf jazm. Lam. Apa alamat jazmnya? Sukun. Karena sohi akhir. Betul. Lam yadkur. Itu yadkur sudah ada, ini fiil. Sudah ada fa'ilnya. Ingat fiil, kalau sudah ada fa'ilnya, apa yang dicari setelahnya? Maf'ulun bi. Lihat. Lam yadkur. Hadihi. Ah, hadihi. Indak. Kan yadkur fiil fa'il. Sudah ada fa'ilnya. Kembali ke syekh. Takdirnya huwa. Paham ini? Hadihi. Maf'ulun bi. Tapi kenapa tidak dipatahkan? Maf'ulun bi masuk fathah. Karena hadihi apa? Apa? Mabni. Iya kan? Hadihi mabni. Penting ini tahu hadihi sebagai apa? Karena masalahnya kita mau tentukan bacaan setelahnya. Jadi hadihi mansub, maf'ulun bi. Hanya saja dia mabni di kasroh. Kan dia isim isyarah. Hadhil qawaida di belakangnya. Naat. Kan dia ma'rifah
Naat atau badal? Badal. Kenapa bisa? Karena ada domir. Koedanya kalau ada domir, setelahnya khobar. Koedanya begitu kemarin. Kalau ada domir, setelahnya khobar. Tidak ada bilang badal. Hah? Rizki. Aldi. Aldi. Hadihil qawaida. Wahyudi. Hah? Jawab yang jelas. Jangan seperti kumur-kumur. Apa? Hadihil qawaida. Badal. Dari mana antum tahu? Isim isyarah. Karena hadih adalah isim isyarah. Qaidanya apa? Kalau ada isim isyarah setelahnya beral, jangan takut. Maka dia adalah badal. Tergantung dari kedudukan hadihinya. Hadihinya tadi kan mansub. Berarti dia ikut apa? Mansub. Ahsanta. Min indihi. Fajar, indihi. Karena ada min. Mas. Yang saya tanya ini mas. Siapa lagi namanya tuh mas? Bahtiar. Mas Bahtiar. Iya. Dari mana antum tahu? Dia banyak isim. Santai. Itu tadi kaidahnya. Kalau ada isim bersambung dengan domir. Paham kan? Hanya saja ini bermasalah hidupnya. Ini. Khusus yang ini hidupnya bermasalah. Kenapa? Karena kita kadang jumpai kadang apa? Ini bermasalah hidupnya dia. Yang lainnya kan tetap huma, hum. Dia ini bermasalah. Kadang dia dibaca doma, kadang dia baca apa? Kasro. Sekarang tinggal antum tahu kapan dia di kasro, kapan dia di doma. Itu saja supaya mati ini barang. Dipahami ini? Dia akan di kasro ini demikian pula nanti ini hima bisa, him bisa, hina bisa. Yang ini yang tidak berubah. Kalau ma-nya tetap, mimnya tetap, hi-nya ini. Dia akan dibaca kasro kalau sebelumnya harokatnya kasro atau ya. Kalau sebelumnya ada ya atau kasro, jangan ragu. Kasro dia. Dipahami ini? Dan dia akan dibaca dhamma. Dia akan dibaca dhamma kalau sebelumnya ada dhamma atau ada alif atau ada waw. Dipahami ini? Dipahami ini? Jadi kan sebelum hi itu kan pasti ada dhamma atau kasro. Kan begitu? Kalau kasro juga. Demikian pula kalau sebelumnya ya, kasro juga. Kalau sebelumnya dhamma atau alif atau waw, dhamma. Demikian pula kalau sebelumnya fathah. Kalau sebelumnya apa? Fathah, dhamma. Jadi dia itu harokatnya cuma dua. Dhamma sama apa? Kasro. Lihat itu. Min indihi. Tadi Mas Bahtiar bilang itu adalah mudhafun ilaih. Betul. Au min fikrihi. Faldi. Ini dulu. Siapa nama antum? Arif. Hai, Masya Allah. Lemah sekali hafalan saya ya. Alhamdulillah. Arif. Indah Arif. Fikrihi. Kenapa? Karena ada huruf jar. Mana itu? Min. Hi-nya. Domir bersama dengan isim. Berarti dia sebagai apa? Mudhafun ilai. Betul. Berarti sudah mulai masuk kaidah itu ya.
Kama yaf'alu Faldi. Fi'il apa? Madi mudhari amr. Mudhari. Kenapa bisa? Karena marfu. Nah. Ketawa bahagia Arif. Nah, kan ada huruf mudhari'anya, betul. Marfu, mansub, majzum. Kenapa bisa? Tidak ada huruf penjazam dengan final. Ahsanta, betul. Apa tanda rupanya? Dhamma, betul. Kama yaf'alu dzalika katsirun minal mutakhabbitina. Minal mutakhabbitina. Iya. Kalau mutakhabbitin gampang ya. Karena majrur kan ada min. Kayaknya huruf jar cepat lancarnya. Wa innama akhoda. Innama akhoda. Akhoda ini fi'il madhi. Dia sudah punya fa'il. Huwa. Cuman yang masalah disembunyikan ini kembali ke sebelumnya. Sengaja saya kasih tahu karena kita belum terlalu kuat terkait dengan yang sembunyi. Fa'il itu bisa disembunyikan. Di fi'il. Dipahamkan? Nah, kalau sudah ada fi'il fa'il. Berarti setelahnya nanti cari apa? Maf'ulun bi. Kalau fi'ilnya muta'addi. Kita kan sudah tahu di sorof. Fi'il itu ada yang muta'addi, ada yang lazim. Ini akhoda fi'ilnya muta'addi. Butuh pada maf'ulun bi. Akhoda hadihi. Sama dengan tadi ini. Al-qawaida. Wa innama akhoda hadihil qawaida. Iya. Bisa dibaca akhoda. Bisa dibaca juga ukhida. Paham kan? Karena pada asal kita baca biasanya kita buat fi'il itu maklum. Itu bagi pemula. Nanti kalau antum sudah bisa memaknai kalimat, itu nanti nalarnya yang jalan. Oh ini tidak cocok diterjemahkan mengambil. Cocoknya diterjemahkan diambil. Nah, sama seperti di kalimat ini. Di kalimat ini sekarang, ternyata setelah kita cari, tidak ada pelakunya. Paham gak ini? Di dalam kalimat. Maka pastikan dia dibuat majhul. Supaya nanti ada naibul fa'il. Dipahami ini? Nah sekarang, ternyata kita baca ubah. Karena tidak ada pelaku. Karena sebelumnya sudah titik. Selesai. Dipahami ini kan? Ini nanti sebagai pelajaran nanti insya Allah. Kalau nanti kita sudah lama baca dan kita sudah paham makna. Nah, wa innama ukhida hadhihi. Sekarang ukhida fil apa? Majhul. Fil majhul butuh apa? Naibul fa'il. Sekarang berarti wa innama ukhida hadhihi. Mana tadi? Indah. Hadhihi. Naibul fa'il. Al-qawaidu. Masih antum? Badal. Kenapa? Betul. Min kitabillahi. Kitabi. Indah. Antum. Dijar dengan huruf jar. Mana itu? Min. Allahinya? Asanta. Wa min sunnati rasulillahi wasirotihi. Wa min sunnati. Sunnati. Enggak. Enggak. Ah? Karena? Mana? Betul. Wa min sunnati rasuli. Nah, sampingnya. Mudah. Nah, kenapa dia di kasro? Nah, ini ilmu baru. Jadi ini ilmu baru. Itu mudhof ilaih, boleh lagi jadi mudhof untuk setelahnya. Tapi dengan syarat, selama dia mau jadi lagi mudhof, tidak boleh lagi beral. Lihat, sunnati mudhof. Rasuli mudhofun ilaih. Tapi dia mudhof lagi untuk setelahnya.
Dipahami nih, ciri-cirinya kalau dibaca tidak ditanwin. Karena mudhof tidak boleh ditanwin. Paham? Jadi wasunnati mudhof. Rasuli mudhofun ilaih, sekaligus sebagai mudhof lagi untuk setelahnya. Rasulillahi. Rasulillahi. Kalau Allahinya mudhofun ilaih yang terakhir pakai al. Wasirotihi. Ini di belakangnya tuh. Wasirotihi. Ke asanta atau ke sunnati. Kan sudah Anda bilang tadi. Biasanya atau itu kemana? Ke mudhof. Jelas? Alhamdulillah. Kalian boleh lihat wasyaihu. Saya terjemahkan ini paragraf terakhir kita hari ini. Wasyaihu dan syekh rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, lam yadkur, tidak menyebutkan ini, tidak menyebutkan hadhil qawaida ini min indihi, dari sisinya. Enggak. Au min fikrihi, atau dari pikirannya. Kama, sebagaimana yaf'alu, yang dilakukan, dalika katsirun, hal itu oleh kebanyakan, minal mutakhabbitin, dari orang-orang yang takhabbut, ya, ragu atau masuk dalam Islam ingin menyamarkan saja, itu makna takhabbut, ingin menyamarkan Islam. Wa innama, dan tiada lain, ukhidha hadhil qawaid, bisa dibaca begitu karena jauh sekali fa'ilnya, diambil dari kaidah ini. Paham ini? Ukhidha, diambil hadhil qawaid, kaidah ini. Boleh juga antum kembalikan ke syekh. Paham ini? Dan itu bisa, kalau antum sudah lama nanti, bisa. Tiada lain, beliau syekh ambil, begitu terjemahannya. Tapi dibaca qawaidah. Itu saja perbedaannya. Kalau antum baca ukhida berarti baca dhamma kan? Kalau baca akhadha, tapi ingat pelakunya masih syekh. Terjemahannya tiada lain, beliau kembali ke syekh. Syekh ambil hadhil qawaida sebagai qawaidah badal. Hadhihi sebagai maf'ulun bih. Begitu jadinya. Iya. Hadhihi al-qawaidah, kaidah ini min kitabillahi, dari kitab Allah. Wa sunnati, wa min, dan dari sunnati rasulillah, dan dari sunnah Rasulullah. Wa siratihi, dan sirah beliau. Dipahami ini? Paham ya? Misalnya gini, anggaplah kita tidak tahu ya, tidak ada ucapan Nabi SAW bahwa kuburan itu bukan berhala. Tapi kita lihat sejarah beliau saat Fatu Mekah. Saat beliau taklukan Mekah tanpa perang. Karena Mekah dimenangkan oleh Nabi SAW tidak pakai perang. Anda paham ini? Setelah itu terjadi, beliau utus Ali bin Abi Thalib. Isi ini namanya sirah, sejarah. Paham kan? Dia utus Ali bin Abi Thalib bahwasannya tidak ada satu gambar pun kecuali kamu harus hapus. Ini gambar, patung-patung semuanya dihancurkan. Wala qabron musyrifan illa sawaitah, dan tidak boleh ada kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Kecuali kamu apa? Ratakan. Ini namanya diambil dari sejarah. Berarti kuburan tidak boleh dibangun tinggi. Dibangun saja tidak boleh, apalagi setelah itu didatangi, diminta padanya berkah. Jelas ini? Jadi ini kaidah tauhid, kaidah syirik, diambil dari Quran, diambil dari sunnah, dan diambil dari apa? Sirah. Sejarah hidup Nabi SAW. Antum bisa pahami ini? Ini alhamdulillah. Nah, baik, besok lagi baru kita lanjut. Ini awal-awal antum sabar ya, memang sedikit paragraf. Karena masih penanaman kaidah. Ya kan? Antum harus kuat menjawab. Ya, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta